Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam kepada teman-teman penonton sekalian dimanapun kalian berada. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Rashida. Di sini saya akan membuka video kali ini, di mana video ini nantinya akan membahas terkait review materi statistika yang telah kami pelajari satu semester ke belakang dan juga dampaknya dalam kehidupan sehari-hari serta dampak statistika dalam kehidupan administrasi publik. Pada video ini, saya tidak hanya sendiri. Di sini ada saya, Salma Rashida dengan NPM 140, teman saya, Najwa Aulia dengan NPM 141, dan juga yang terakhir, Nikomang Liliana Pradakumala dengan NPM 138. Selamat menyaksikan. Baik, untuk membuka video ini, kita akan membahas terkait statistika dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang pertama, kita akan membahas terkait populasi. Di sini adalah populasi adalah totalitas dari semua nilai yang mungkin ada dari suatu karakteristik tertentu dalam sekumpulan objek yang lengkap dan juga jelas. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai parameter. Parameter adalah ukuran atau nilai yang diperoleh dari pengukuran seluruh unit dalam populasi sebenarnya. Untuk yang ketiga yaitu statistik. Statistik adalah ukuran atau nilai yang diperoleh dari pengukuran sebagian unit dalam populasi, di mana populasi ini disebut sebagai sampel. Dan yang keempat, kita akan membahas terkait statistika. Statistika adalah ilmu dan juga metodologi untuk perancangan proses pengumpulan, analisis, dan juga interpretasi data, di mana nanti datanya akan berujung pada suatu kesimpulan dari data itu. Nah, jadi statistik adalah suatu kumpulan data, sedangkan statistika adalah ilmunya. Nah, statistika ini sendiri terdiri dari statistika deskriptif dan juga statistika induktif. Untuk itu, kita juga akan membahas mengenai skala pengukuran pada statistika. Nah, sebelumnya, skala pengukuran adalah tingkat atau derajat nilai dari hasil proses pengukuran karakteristik pada suatu objek penelitian. Nah, pada statistika, skala pengukuran ada 4. Yang pertama yaitu interval, kemudian ada rasio, nominal, dan juga ordinal. Lalu kira-kira bagaimana sih cara kita untuk bisa menentukan jenis skala pengukuran apa yang kita pakai? Berikut saya tunjukkan tabelnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam administrasi publik. Manfaatnya adalah statistika dapat digunakan untuk mendesain, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan juga untuk mengambil keputusan pada suatu data atau informasi yang telah kita peroleh sehingga dapat mempermudah kita untuk mengambil suatu keputusan itu sendiri. Kemudian untuk dalam bidang administrasi publik bisa digunakan untuk menghimpun data-data masyarakat yang nantinya akan dianalisis serta diolah untuk menjadi suatu kebijakan baru dari data tersebut sehingga suatu kebijakan ini berlandaskan pada data dan diharapkan bisa lebih akurat dan juga jelas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai statistika dan peluang. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai apa itu eksperimen. Eksperimen adalah suatu tindakan atau pengamatan yang memberikan suatu hasil. Sedangkan kira-kira apa saja sih syarat dari eksperimen acak? Yaitu ada 3. Yang pertama, tentunya dia memberikan hasil yang berbeda-beda meskipun diulang. Yang kedua, bergantung kepada kesempatan dan juga peluang. Dan yang ketiga, hasil atau outcomes yang didapatkan tidak dapat diprediksi terlebih dahulu. Sebagaimana contoh, jika kita melempar koin dengan teknik yang sama tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik dari variabel. Nah, di mana variabel itu adalah karakteristik yang nilainya dapat berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit yang lain. Nah, berikut ini juga akan saya sampaikan jenis-jenis dari variabel acak. Selanjutnya, kita akan juga membahas terkait apa saja prinsip perhitungan peluang yang akan tertera pada gambar di samping. Jadi teman-teman, jangan sampai salah untuk mengidentifikasi jumlah kemungkinan karena itu berpengaruh dalam menentukan akurasi untuk perhitungan peluang. Lalu, kira-kira apa sih manfaat statistika dan peluang dalam kehidupan sehari-hari? Perhitungan peluang tentu sangat mempermudah kehidupan kita sehari-hari karena kita bisa mengira-ngira lebih segala bentuk kemungkinan yang ada dengan lebih jelas melalui sebuah eksperimen dan juga menghasilkan sesuatu sampel. Sedangkan manfaatnya dalam administrasi publik, tentu ini bisa menjadi suatu wadah para administrator publik untuk mewadahi aspirasi publik melalui sampel yang diambil dari respon masyarakat
Bisa terkait tentang kepuasan layanan publik atau bahkan terkait persetujuan mereka pada suatu kebijakan tertentu, dimulai dari lingkup terkecil seperti RT ataupun RW. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengumpulan dan penggalian data. Sebelum kita melakukan pengumpulan dan penggalian data, tentu kita memerlukan yang namanya pengukuran dan juga analisis statis. Nah, analisis statis juga memerlukan data yang dihasilkan dari pengukuran statis yang kemudian akhirnya diproses dengan skala pengukuran. Nah, ciri dari pengukuran statis itu pengukuran dilakukan terhadap sebuah unit observasi secara berulang-ulang pada beberapa periode waktu yang berbeda. Nantinya hasil proses dari data akan dihitung dan juga diukur. Di sini saya juga akan memberitahu teman-teman sekalian kualifikasi data berdasarkan kategori-kategori tertentu. Berikut ini adalah gambarnya. Pada tabel berikut saya akan menyampaikan dan juga memberitahu teman-teman sekalian apa saja sih perbedaan dari sensus dan juga sampling. Tak hanya itu, saya juga akan memberitahu jenis-jenis sampling pada gambar berikut ini. Manfaat pengumpulan dan penggalian data dalam kehidupan kita sehari-hari bisa digunakan untuk melakukan survei, menunjang tugas akhir perkuliahan, atau bahkan penelitian dengan menggunakan indikator-indikator yang ada. Tak hanya itu, untuk manfaat dalam administrasi publik, bisa dilakukan untuk menghitung data penduduk, mulai dari jumlah penduduk, gendernya, tingkat penduduknya, tingkat pendidikannya, dan yang lain-lain sebagai contoh data sensus penduduk. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyajian data secara grafis ataupun diagram. Nah, cara penyajian data ini sebenarnya ada dua, teman-teman. Yang pertama yaitu visual, berupa grafik, tabel ataupun diagram, dan juga berupa bilangan ataupun angka. Berikut ini saya contohkan penyajian data secara visual. Lalu, manfaat penyajian data secara grafis dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu untuk menghimpun data sehingga dapat divisualisasikan secara jelas. Sebagai contoh data yaitu kita dapat misalnya ingin mengetahui pembelian telur pada suatu toko sembako tiap bulan pada tahun 2023, itu bisa dapat dibentuk grafik sehingga kita tahu bagaimana tingkatannya. Tak hanya itu, manfaatnya dalam administrasi publik, program anggaran Republik Indonesia pada tahun periode 2018 hingga 2023. Nah, di situ kita dapat jelas melihat bagaimana realisasi anggaran beserta grafik naik turunnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai ukuran gejala pusat dan ukuran gejala letak. Ukuran statistik berdasarkan jenis dan pengelompokannya ada beberapa, yaitu ada gejala pusat, gejala letak, variasi atau keragaman, bentuk distribusi, perbandingan indeks, dan juga hubungan. Untuk ukuran gejala pusat sendiri ada beberapa bagian yaitu rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, median, mid-range, dan juga mid-hinge yang nantinya akan kita kupas satu persatu. Rata-rata hitung cocok untuk kelompok data yang bersifat homogen. Rumus rata-rata hitung di sini akan saya jelaskan. Pertama ada data yang belum dikelompokkan dan juga data yang sudah dikelompokkan. Yaitu ada rumus rata-rata hitung, data dalam tabel distribusi frekuensi, dan juga rumus rata-rata hitung dengan coding, beserta rumus rata-rata hitung gabungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rata-rata ukur, di mana itu digunakan untuk data yang berurutan dan memiliki perbandingan tetap atau relatif tetap. Di sini akan saya jabarkan, yaitu rumus rata-rata ukur, data belum dikelompokkan, rumus rata-rata ukur, angka besar, rumus rata-rata ukur, tabel frekuensi. Selanjutnya yaitu rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik menghitung rata-rata yang menyangkut perubahan atau yang berkaitan dengan waktu. Berikut ini akan saya berikan rumus rata-rata harmonik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbanyak atau yang sering muncul. Berikut ini adalah rumus dari modus. Selanjutnya, kita akan beralih kepada median, mid-range, dan juga mid-hinge, di mana seluruh data dari ketiga ini harus diurutkan dari yang terkecil dan terbesar. Berikut ini akan saya tampilkan rumus dari median, mid-range, dan juga mid-hinge. Selanjutnya yaitu ada ukuran gejala letak, yaitu ada median, kuartil, desil, dan juga persentil, di mana datanya pun sama, harus diurutkan dengan rumus sebagai berikut. Manfaatnya apa sih kira-kira? Penggunaan median dapat memberikan informasi yang lebih stabil dan juga lebih cocok untuk beberapa situasi yang melibatkan data yang cenderung terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau outliers. Nah, hal ini memungkinkan pengambilan keputusan itu lebih tepat dan juga lebih sesuai dengan karakteristik data yang ada. Lalu, manfaatnya untuk administrasi publik adalah median digunakan untuk menentukan pusat data, seperti misalnya pada contoh pendapatan per kapita.
Misalnya dalam mengevaluasi tingkat pendapatan, kita menggunakan median akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia. Jika data terpengaruh oleh nilai yang sangat tinggi ataupun rendah, median bisa menjadi indikator yang dirasa lebih baik. Baik, selanjutnya kita masuk pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 6, di mana kita akan membahas mengenai ukuran variasi. Nah, apa sih ukuran variasi itu? Ukuran variasi dalam statistika merupakan suatu cara untuk menunjukkan dan mencari adanya variasi-variasi nilai dan menunjukkan tingkatan keberagaman nilai yang ada dalam suatu kumpulan data. Nah, jadi semakin besar nilai ukuran variasi, maka data yang kita miliki akan semakin beragam. Bisa kita lihat pada materi yang di samping, terdapat rumus-rumus dan jenis-jenis variasi. Yang pertama terdapat range, kedua interquartile range, yang ketiga quartile deviation, 4 average of deviation, variance gabungan, lalu standard deviation of variance, dan yang terakhir terdapat z-score atau angka baku. Dari adanya ukuran variasi ini dalam kehidupan sehari-hari, ini juga bisa dimanfaatkan. Contohnya, ketika kita memiliki suatu data yang bersifat heterogen, kita bisa mengukur variasinya melalui cara-cara yang sudah ditentukan pada rumus-rumus sebelumnya. Selain itu, ukuran variasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola maupun hubungan antara dua variabel. Nah, selain dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang administrasi publik pastinya akan selalu bertemu dengan ukuran variasi ini. Contohnya saja, ini dapat menjadi suatu metode pengukuran untuk mengukur bagaimana kualitas pelayanan publik dan sebagai metode pertimbangan saat kita akan mengevaluasi suatu kebijakan publik. Masuk pada pertemuan yang ketujuh, kita akan membahas mengenai ukuran perbandingan atau angka indeks. Apa sih angka indeks itu? Angka indeks dalam statistika merupakan suatu pandangan atau gambaran yang dapat memberikan kita pandangan mengenai perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya dan dapat diwujudkan dalam bentuk persentase. Seperti ini contoh perhitungan untuk menghitung angka indeks dalam bentuk persentase. Nah, jadi apa sih manfaatnya angka indeks dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, seperti kita saat akan membeli emas, kita dapat membandingkan harga tahun ini atau harga hari ini dengan harga yang sebelumnya. Jadi, kita dapat mengetahui perbandingan naik turunnya persentase dari harga emas itu sendiri. Selain itu, pada administrasi publik, ini juga akan bermanfaat ketika kita akan mencatat adanya pemasukan dan pengeluaran uang kas pada suatu instansi. Nah, masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu ukuran hubungan metrik. Nah, ukuran hubungan metrik dalam statistika ini menjadi salah satu cara yang tepat untuk kita dapat memperhitungkan dan menganalisis ada atau tidaknya korelasi antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dan hal itu dapat kita lihat dari bagaimana karakteristik kedua variabel tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran hubungan metrik ini juga dapat dimanfaatkan sebagai satu metode pemecahan masalah. Bagaimana kita dapat melihat adanya sebab yang ditimbulkan dan akibat yang ditimbulkan dari satu masalah tersebut, dan kita dapat melihat apakah kedua variabel tersebut itu memiliki korelasi atau tidak. Selain itu, pada administrasi publik, ukuran hubungan metrik ini juga sangat perlu dan sangat sering kita temukan. Contohnya saja ketika kita melakukan suatu penelitian mengenai adakah hubungan antara tingkat stres pegawai atau karyawan dengan kinerja pelayanan publik. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi ukuran hubungan non-metrik. Nah, pada statistika, ukuran ini menjadi salah satu cara yang tepat untuk kita mengetahui ada atau tidaknya korelasi atau hubungan antara dua variabel. Nah, contohnya seperti variabel kualitatif atau variabel kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada materi yang ada di sini juga dapat kita lihat bersama bahwa hubungan non-metrik bisa kita analisis melalui 3 metode. Yang pertama adalah analisis korelasi, yang kedua analisis regresi, dan analisis determinasi. Pada kehidupan sehari-hari, kita juga dapat memanfaatkan ukuran hubungan non-metrik ini. Contohnya saja, kita dapat mengetahui bagaimana korelasi peran atau karakteristik orang tua terhadap tumbuh kembang anak-anaknya. Tapi dalam administrasi publik pun juga dapat kita lihat bahwa ukuran hubungan non-metrik ini sangat diperlukan
karena kita dapat mengetahui ada atau tidaknya suatu hubungan atau korelasi antara jenis kelamin pegawai dengan kinerja pelayanan publik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penaksiran. Estimasi merupakan suatu proses menaksirkan nilai sebuah parameter berdasarkan informasi yang diperoleh dari sebuah sampel. Pada dasarnya, berbagai jenis penilaian digunakan untuk menaksirkan hasil operasi hitung. Menaksir operasi hitung merupakan pelaksanaan penafsiran yang dilakukan pada operasi hitung tertentu. Salah satu pengaruh statistik terhadap kehidupan kita sehari-hari ialah dalam keputusan keuangan pribadi kita, semisal dengan memeriksa pola pengeluaran bulanan dan menggunakan metode statistik. Anda dapat memperkirakan dengan lebih baik berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk kebutuhan sehari-hari dan berapa banyak juga yang dapat Anda simpan atau investasikan. Adapun salah satu dampak statistik dalam administrasi publik ialah dalam perumusan kebijakan publik ketika menganalisis kebutuhan masyarakat. Statistik evaluasi digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan permasalahan pada masyarakat. Nah, data statistik ini membantu pemerintah memahami tingkat kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang dibutuhkan. Selanjutnya terdapat uji hipotesis. Hipotesis ditentukan kebenarannya melalui data empiris. Pada hipotesis yang akan diuji adalah inferensi statistika, penarikan kesimpulan tentang parameter populasi dan analisis data sampel. Parameter atau nilai atau ukuran sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah populasi. Adapun dampak hipotesis dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan memberikan seseorang harapan jauh lebih baik. Semisal pelayanan rumah sakit X jauh lebih memuaskan daripada rumah sakit A. Namun jika seseorang berobat ke sana dan tidak memuaskan atau tidak sesuai harapannya, tentu akan kecewa dan mempunyai anggapan atau pandangan yang berbeda terhadap rumah sakit X. Selain itu, dampak hipotesis dalam administrasi publik ialah memberikan suatu dugaan atau pemikiran yang kadang tidak sesuai dan tidak berhubungan, seperti waktu lama sekolah tidak berhubungan dengan kedalaman kemiskinan serta keparahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Tentunya hal ini berpengaruh dalam peran pemerintah ke depannya dalam mengatasi kejadian tersebut. Pemerintah terlebih dahulu akan menyelesaikan kejadian yang berpengaruh dengan keparahan dan kedalaman kemiskinan daripada yang tidak berpengaruh. Baik, selanjutnya statistika non-parametrik. Mudah digunakan tetapi tidak menawarkan akurasi tepat dari model statistik lainnya. Statistik parametrik ini tidak membuat asumsi tentang ukuran sampel atau apakah data yang diambil itu bersifat kuantitatif. Terdapat pertimbangan penting dalam penggunaan statistika non-parametrik ini, yakni jenis statistika ini dapat digunakan tanpa rata-rata, ukuran sampel, standar deviasi, atau estimasi parameter terkait lainnya ketika tidak ada informasi yang tersedia. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya uji Wilkinson dapat membantu menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja dua kelompok karyawan yang diberikan dua metode pelatihan yang berbeda. Dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, statistika non-parametrik ini membantu ketika data tidak memenuhi asumsi tertentu yang diperlukan oleh metode statistik parametrik. Lalu dalam administrasi publik, menguji distribusi data hasil survei kepuasan pelayanan publik. Jika data tidak mengikuti distribusi normal, teknik non-parametrik ini dapat memberikan analisis yang akurat dan dapat diandalkan. Untuk memahami hubungan antara berbagai variabel yang dapat mempengaruhi kepuasan pelayanan publik, statistika non-parametrik ini seperti korelasi Rang-Sperman dapat digunakan. Ini membantu pemerintah mengidentifikasikan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pada masyarakat. Baik, berikutnya statistik parametrik ialah metode statistik yang melibatkan parameter dari suatu populasi atau distribusi. Nah, statistik parametrik ini mengasumsikan bahwa data yang dianalisis mengikuti distribusi tertentu dan tujuan analisis adalah untuk memperkirakan atau menguji hipotesis tentang parameter distribusi tersebut. Statistik parameter tidak mengasumsikan distribusi tertentu dan berbeda dengan statistik non-parametrik yang biasa digunakan jika data tidak sesuai dengan asumsi metode parametrik itu. Adapun contoh kehidupan sehari-hari, seperti perusahaan seringkali menggunakan nilai rata-rata kinerja karyawan untuk mengevaluasi produktivitas dan memberikan insentif serta kenaikan gaji. Nah, statistik parameter
parametrik ini seperti rata-rata membantu mengukur kinerja secara keseluruhan jika suatu perusahaan mengamati peningkatan kinerja rata-rata yang signifikan. Hal ini dapat menjadi dasar keputusan manajemen mengenai insentif dan promosi. Dan dalam administrasi publik, statistik parametrik dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut, semisal dengan menggunakan uji hipotesis pada nilai rata-rata hasil ujian siswa sebelum dan setelah program. Pemerintah dapat menentukan apakah ada peningkatan yang signifikan. Hasil ini dapat membentuk dasar kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya pendidikan secara lebih efektif. Baik, itu tadi merupakan beberapa pembahasan singkat mengenai materi dan dampak statistika pada kehidupan sehari-hari dan juga pada lingkungan administrasi publik. Dengan demikian, kesimpulan dapat kita ambil sebagaimana statistika tidak akan bisa terlepas dari kehidupan kita. Statistika akan selalu berkutat dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Dengan mempelajari statistika, kita akan dapat lebih mudah untuk menganalisis, mengumpulkan, mempertimbangkan, dan mengukur suatu data yang ada untuk keperluan yang akan mendatang. Terlebih sebagai mahasiswa administrasi publik yang akan selalu menggunakan metode-metode dalam statistika untuk penelitian-penelitiannya. Maka dari itu, statistika dapat mengantarkan kita kepada suatu bentuk metode pemecahan masalah di segala bidangnya. Saya, perwakilan dari kelompok ini, pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih.